Namyo Honengekyo. Namyo. Pemirsa umat sedharma dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, Ketua Umum dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Kyoshu Indonesia atau NSI. Ya. Dalam Mimbar Agama Buddha kali ini kita akan membahas, mengulas, mengkaji mengenai makna dari pandemi Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 dalam perspektif ajaran Buddha Nichiren Kyoshu. Dalam Mimbar Agama Buddha kali ini kita akan ada dua segmen. Ya, segmen pertama akan dibawakan oleh saya, Arya Prasetya, dan segmen kedua nanti akan dibawakan oleh Martinus atau Tommy. Ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan video kita kali ini, ya, kami mengundang untuk bisa memberikan pertanyaan, ya, sekaligus komentar di kolom komentar. Ya, nanti kita akan memilih ya pertanyaan-pertanyaan yang relevan, ya, dan komentar-komentar yang relevan mengenai topik yang kita bahas pada siang hari ini. Kami persilakan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ya, kita akan membuka forum Mimbar Agama Buddha ini dengan penyebutan 3 kali mantra agung Namyo Honengekyo. Namyo Honengekyo. Namyo Honengekyo. Namyo Honengekyo. Baik, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, Ketua Umum dari NSI. Selamat siang, Bapak Maha Pandita. Selamat siang. Ya, Bapak Maha Pandita juga didampingi oleh Ketua Wilayah DKI Jakarta NSI, Bapak Chong Niki. Selamat siang, Pak Niki. Selamat siang. Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ulasan dan pengkajian mengenai topik kita pada siang hari ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video mengenai perkembangan terkini penanganan COVID-19 yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia atau BNPB RI. Berikut ini videonya. Itu mari tetap di rumah, mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari lawan COVID-19. Kita tidak perlu menjadi seluruhnya menjadi tenaga relawan, namun kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, makan yang bergizi, seimbang, hati selalu gembira, sabar dan tenang, istirahatlah yang cukup, dan olahragalah yang teratur. Yang penting tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Cuci tanganlah pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke desa-desa dan sampai ke RT RW. Inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita hadapi bersama. Mari bergotong royong. Mari bersatu. Mari saling melindungi agar kita mampu melawan COVID ini. Mari bersama-sama, bukan hanya di tingkat pusat, tapi terus sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW, bahkan sampai di keluarga masing-masing. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan mampu melewati masa sulit ini, dan kita akan bisa menjadi pemenangnya. Sekian, terima kasih, selamat sore.
Baik pemirsa, kita sudah menyaksikan video mengenai perkembangan terkini ya penanganan COVID-19 dari BNPB Republik Indonesia. Ya memang pandemi COVID-19 ini ya membuat banyak orang menjadi gelap, gelisah ya sehingga condong untuk meninggalkan jalan-jalan spiritualitas ya. Ditambah lagi apalagi setelah ada kebijakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kita bisa melihat di rumah-rumah ibadah menjadi sepi, ya, dan kondisi dari masyarakat menjadi panik, resah, gelisah. Ya, oleh karena itu sangat perlu ya untuk kembali ke jalan spiritual. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa spiritual itu berasal dari kata bahasa Latin ya yang berarti menyala ya. Spiritual itu spiritus yang menyala, yang artinya kita perlu menyalakan kembali cahaya hati kita ya. Atau di dalam terminologi agama Buddha Nichiren Shoshu yaitu disebut sebagai hati kepercayaan atau Shinjin ya. Di tengah wabah Covid ini ya kecenderungan dari masyarakat ya mereka lebih mengutamakan jalan pikirannya sendiri ya dibandingkan jalan spiritual yang selama ini mereka sudah jalani sebetulnya. Tapi di tengah wabah ini banyak orang yang akhirnya lupa tentang ajaran-ajaran dari agamanya ya. Oleh karena itu kita perlu kembali sebetulnya menjadi orang-orang yang lebih berkepercayaan ya, karena kata percaya ini ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ternyata berasal dari kata bercahaya ya, yang tersirat makna bahwa orang-orang ya yang berkepercayaan ya seharusnya hatinya itu memancarkan cahaya ya, yang bahwa cermin yang kotor tidak bisa menjadi wahana bercermin diri. Jadi semakin kita tidak mengembalikan hati kepercayaan kita ya semakin kita tidak bisa bercermin diri dan akan semakin gelap sebetulnya cara hidup kita dan cara kita memandang wabah COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu langsung saja kita menggali ya, mengkaji ya untuk mendapatkan pencerahan dari Mahapandita Utama Suhadi Senjaya ya mengenai bagaimana sebetulnya Mahapandita perspektif dari agama Buddha Nichiren Shoshu yang melihat bencana sekaligus musibah ya dari pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi hampir di seluruh dunia. Bahkan saat ini sudah mencapai 209 negara yang dilanda oleh pandemi ini. Silakan Mahapandita. Ya, terima kasih saudara moderator, Bapak, Ibu-ibu, seluruh umat NSI khususnya yang saat sekarang sedang mengikuti siaran ini. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih kita masih bisa bersama-sama untuk mengisi perasaan jiwa kita saat sekarang ketika kita ada di dalam suasana bersama-sama menghadapi kondisi yang merupakan bencana dan musibah dari virus corona. Ya. Nah, untuk itu khususnya umat Buddha NSI, saya kira saat sekarang saya pakai masker ya, sebenarnya dari tadi saya tersenyum terus ini ya, tapi nggak kelihatan karena pakai masker. Ini salah satu yang kita harus terapkan di dalam saat menghadapi pandemi. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi ditanyakan oleh saudara moderator, saya ingin jelaskan, ya, dalam ajaran kita Nichiren Shoshu, Buddha Nichiren selalu menegaskan, ya, atau memberikan kita satu pemahaman yang pas, ya, bahwa yang namanya Shinjin atau hati kepercayaan itu adalah kehidupan ya, atau disebut Shinjin Soku Sekatsu ya.
Shinjin itu hati kepercayaan atau jalan spiritual, ya. Soku adalah, ya, soku maknanya adalah, pengertiannya soku itu adalah. Jadi Shinjin spiritual adalah kehidupan. Gitu. Jadi sebetulnya yang namanya spiritual dan kehidupan itu bukan dua hal yang terpisah. Ya. Nah, oleh karena itu agama hadir itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, agama itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Sekarang bangsa Indonesia, bangsa kita, bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini sedang menghadapi masalah. Ini kan masalah bersama. Ya, sudah pandemi COVID-19 ini, ya, sudah menjangkau 200 negara, ya. Bahkan di negara lain seperti negara-negara besar seperti Amerika itu sudah 501.000 yang kena itu. Ya, kita masih ya termasuk syukur, ya, baru 3.800, mungkin hari ini sudah 4.000. Rata-rata sehari naiknya 200, 300. Mudah-mudahan nanti bisa menurun, ya. Itu sangat tergantung dari perasaan jiwa kita. Mulai perasaan jiwa kita bisa seirama dengan alam, nanti ini juga akan turun, ya. Begitu juga Spanyol udah 161.000, Itali sudah 134.000, luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu agama, ya, atau spiritual tadi itu ya memang hadir untuk menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu pertama tentu harus melihat, ya, memahami agama atau Nichiren Shoshu atau Sadharma Pundarika Sutra, melihat COVID-19 ini apa. Itu, ya, itu yang perlu kita bahas, ya. Karena agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama, gitu. Jadi sekarang ada kondisi seperti ini kan satu musibah, ya, satu bencana, satu musibah, satu kesulitan, satu hal yang dirasakan menjadi hidup kita ini sekarang jadi nggak bebas, ya, mau kemana-mana nggak bisa, gitu kan? Biasa kita bebas, ya. Sekarang mau makan KFC bisa bawa pulang, ya, seperti itu. Waktu saat kita bebas, kita nggak ngerasakan, wah terima kasih hidup kita begitu rupa, ya. Ada masyarakat, ada keamanan, ada alam mendukung kita, ya. Tapi begitu saat sekarang terjadi, baru kita tuh kelabakan, ya. Nah, tapi apa peran agama di sini? Ya, agama harus bisa memberikan penjelasan, harus bisa memberikan penerangan. Apa ini COVID-19? Maka itu Nichiren Daishonin, sebenarnya di dalam ajaran Nichiren Shoshu kita itu sudah komplit, ya. Nichiren Daishonin ada satu gosyo, ya, yang menjelaskan tentang apa sebab-sebab penyakit, ya. Nanti bisa kita tampilkan, ya, apa yang menyebabkan penyakit itu, ya. Judul gosyonya itu adalah penyakit dari tinjauan ajaran Mahayana, semi Mahayana, dan ajaran Hinayana, ya. Jadi pertama, penyakit itu disebut yang disebut sebagai penyakit jasmani, ya. Itu penyakit jasmani aja ada begitu banyak, ya. Ada 101 karena kekacauan unsur tanah, ada 101 karena tidak keseimbangan air, ada 101 karena gangguan unsur api besar, ada 101 karena ketidakharmonisan unsur angin besar, ya.
bisa masuk angin dan lain sebagainya. Ya, jadi jumlahnya itu ada 404 macam penyakit. Ya, ini uraian secara global daripada penyakit itu apa sih dalam tinjauan agama Buddha. Ya, nah kemudian lanjut. Kemudian kedua, penyakit juga bisa dilihat sebagai penyakit rohani atau penyakit hati. Ya, penyakit ini yang ditimbulkan oleh keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ya, jumlahnya itu ada 84.000 macam. Itu. Nah, ya saya kira kalau urusan yang tadi 404 macam itu, ya itu tanya sama sinsei, tanya sama dokter-dokter juga tahu itu. Ya, tapi ini bagian daripada kita, ya jalan spiritual tadi, jalan Shinjin. Ini yang kita harus pahami. Ya, saat sekarang kalau kita lihat kehidupan manusia di dunia ini, kalau kita lihat matahari muncul setiap hari, ya dari timur tenggelam di barat. Ya, saya nggak tahu juga udah berapa ribu tahun ya matahari itu kerja terus, ya nggak pernah berhenti dan nggak pernah nanya, saya udah sekian lama nih kasih sinar sama dunia, mana bonus saya, ini udah mau deket lebaran, THR mana nih, nggak pernah tanya ya panitia. Ya, terus aja dia. Kenapa? Karena dia matahari itu bergerak berdasarkan kearifan atau kesadaran daripada hukum alam. Apa hukum alam itu? Hukum alam itu iramanya adalah memberi yang suka, mencabut yang duka. Tuh. Jadi matahari itu setiap hari perasaan jiwanya saya ingin muncul untuk memberikan suka kepada seluruh makhluk hidup di alam semesta. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya manusia juga sebagai mikrokosmos atau alam semesta kecil, iramanya harus seperti itu. Maka kita orang-orang NSI di Cirenshosu nih, itu setiap hari Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Tujuannya apa sih? Namu kepada hukum alam semesta ini, namu kepada alam semesta besar. Ya, supaya kita yang disebut namu itu supaya perasaan jiwa kita sama perasaan alam semesta itu sama. Supaya hidup kita sehari-hari juga betul-betul bisa kepengennya ngebahagiain orang lain aja. Ya, membahagiakan orang lain gitu. Ingin mencabut penderitaan orang lain, itu tujuan agama Buddha. Kenapa? Karena itu irama alam, ya. Tapi karena terus kita itu dirangsang oleh masukan-masukan yang salah, filsafat-filsafat yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, akhirnya perasaan jiwa kita itu menjadi serakahnya besar, marahnya besar, kebodohannya besar. Apa itu kebodohan? Kebodohan itu bukan kagak sekolah, paniki. Ya, kebodohan itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kebodohan. Tuh, serakah itu nggak pernah merasa cukup. Ya, marah itu neraka, marah itu maunya itu menang sendiri. Ya, seperti itu saat sekarang. Di mana-mana kalau kita lihat. Maka itu terjadi pemanasan global. Ya, waduh, orang serakah. Hutan ditebangin sampai habis. Ya, apalagi energi eksploitasi, wah dikerokin sampai kering tuh minyak. Sampai sekarang khawatir nih mesti cari pengganti minyak apa? Ya, matahari. Sekarang matahari nggak pernah bilang juga, jangan sedot matahari saya, tetap aja dia. Ya, maka itu sekarang begitu rupa terjadi eksploitasi karena keserakahan, karena kemarahan, karena kebodohan.
Nggak bisa dikasih tahu, kamu kalau terlalu besar mengeksploitasi ini, nanti keseimbangan alam ini akan terganggu. Kalau keseimbangan alam ini terganggu, nanti akan timbul bencana, ya, akan timbul musibah, ya. Maka itu di agama Buddha ada. Nanti coba kita lihat, ada 3 bencana, 7 musibah. Tuh, ya, 3 bencana, 7 musibahnya. Ya, 3 bencana. Apa itu? 3 bencana itu peperangan, wabah, penyakit, kelaparan. Ini agama Buddha kita itu dari 3000 tahun yang lalu itu udah kasih tahu. Ya, ini bakal muncul tuh. Ya, coba sekarang peperangan di mana-mana nggak pernah berhenti-berhenti ini gara-gara ada COVID. Ini ada bayinya juga nih si COVID nih. Ya, ini Timur Tengah lagi pada gencatan senjata. Sama PBB suruh gencatan senjata kagak mau, nggak didengar PBB mah sekarang. Ya, yang didengar si COVID. Ya, ada COVID, berhenti dulu. Ya, itu beberapa negara di Timur Tengah itu sekarang lagi berhenti. Tapi perangnya udah puluhan tahun. Ya, peperangan itu, ini bencana ini. Kenapa terjadi peperangan? Karena keserakahan, kemarahan, kebodohan. Ini wabah penyakit, nih pandemi sekarang nih, COVID-19. Ini sebetulnya dulu-dulu udah banyak terjadi. Sebelum COVID-19 ada SARS. Ya, sebelum SARS ada MERS. Ya, bahkan sebelumnya dulu katanya tahun 1700 sekian itu pernah ada satu macam penyakit yang disebut flu Spanyol. Ya, sampai 50 juta orang yang meninggal waktu itu. Cuma saya belum lahir. Ya. Nah, sebetulnya ini COVID juga, ya, ini sebetulnya penyakit flu. Ya, cuma flu yang belum ditemukan vaksinnya. Ya, kalau flu-flu lain udah ketemu vaksinnya, ini belum nih. Ya, sehingga kita nggak tahu nih caranya gimana. Karena kalau flu itu influenza, penyebabnya itu adalah virus, bukan bakteri. Kalau bakteri kasih antibiotik, kasih Cefixim. Cefixim 200, 10 biji, baik. Tuh, nggak baik, kasih lagi yang lebih keras. Tuh, TBC juga bakteri, tuberkulose. Ya, kasih antibiotik, sembuh. Virus nggak bisa pakai antibiotik. Siapa yang bisa ngalahin virus? Sebetulnya yang bisa ngalahin virus diri kita sendiri. Maka itu tadi dari BNPB, bagus itu Pak, siapa tadi? Pak Ahmad Yuryanto. Yang penting tingkatkan daya tahan tubuh kita. Hidup gembira, gitu. Jangan stres, ya. Jangan panik. Jangan panik, ya. Itu. Itu semua sebenarnya ajaran Buddhis itu yang disampaikan Pak Suryanto. Ini ngomongnya terlalu bersemangat jadi nggak boleh bilang terlalu semangat loh. Karena saya kepengen umat NSI khususnya itu bisa betul-betul paham nantinya. Ya, kita bersyukur sampai hari ini ya bangsa kita tidak terlalu banyak, ya. Sekarang ada kira-kira 3.800-an menurut laporan tadi dari Pak Suryanto. Nah, oleh karena itu, sebetulnya apa yang disebutkan tadi, satu, tingkatkan daya tahan tubuh. Bisa daya tahan tubuh meningkat kalau hatinya selalu gembira. Ya. Bisa gembira kalau kita paham apa sih sebetulnya COVID itu. Kita menyadari, COVID itu ini. Ya, kita bisa gembira karena di dalam ajaran agama kita diajarkan tentang sikap harus melihat semua masalah dari hikmah yang baik. Ya, COVID juga gitu. Jangan cuma dimarah-marahin terus. Apa nih maknanya COVID? Coba gara-gara si COVID, ya, gencatan senjata bisa terjadi. Ya, Pak Moderator, hebat. PBB nggak bisa.
Ya, gara-gara si COVID nih, ya, ada 35.000. Ya, kita punya apa nama itu? Yang di LP warga binaan. Rencananya akan dibebaskan yang sudah menjalankan 2/3 hukumannya. Wah, mereka sampai sujud-sujud. Jangan-jangan waktu sujud terima kasih COVID, terima kasih COVID. Mungkin ya, gitu bilangnya. Ya, mungkin gitu. Ya, waduh, terima kasih. Sampai kemarin malam di Manado terjadi kerusuhan. Karena mereka juga kepengen dibebasin. Ya, tapi mereka tidak memenuhi syarat, belum menjalankan 2/3. Jadi ada hikmah-hikmah baiknya. Nah, seperti tadi saya bilang, kita kembali ke sana. Ya, ini sampai terjadi pemanasan global. Coba sekarang nih, ya, di Jakarta sudah masuk hari ketiga nih PSBB. Ya, PSBB tahu? Ya. Ya, bukan iuran bayar bangunan itu. Kalau iuran bayar bangunan itu namanya PBB. PBB. Ya, kalau ini PS PBB. ada S-nya. Kalau hilang S-nya jadi PBB. PBB. Ya, PSBB. Pembatas. Pembatasan sosial berskala besar. Waduh, dulu Pak Anies di Jakarta bikin ganjil genap. Ya, kenapa polusinya luar biasa Jakarta ini? Katanya hampir juara dunia. Ya, nggak turun-turun. Sama COVID turun nih. Coba sekarang ukur nih. Luar biasa ini. Sepi. Ya, orang-orang sekarang juga nggak pengen keluar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini nantinya, ya, setelah COVID ini bisa kita lewati. Ya, bagaimana cara melewati nanti kita jelaskan, saya jelaskan. Ya, ini hikmah baiknya. Nah, oleh karena itu, saat sekarang dengan adanya kondisi seluruh dunia, Tiongkok juga, gara-gara Wuhan, Beijing, Shanghai, semua turun tingkat polusinya. Begitu juga di beberapa negara besar yang lain. Ya, kalau kata Bumi ini, kalau Bumi bisa ngomong, aduh terima kasih, katanya saya udah bisa napas lagi sekarang. Selama bertahun-tahun saya sesak napas, katanya. Kenapa? Habis gimana nggak sesak napas? Di mana-mana asap mobil, di mana-mana asap pabrik, ya, di mana-mana asap itu kebakaran hutan. Tuh, kenapa? Orang nggak mau gampangin aja, mau tanam pohon, yang paling gampang itu kan dibakar aja. Tapi akibatnya luar biasa itu. Gas karbon dioksida itu mencemari sampai bumi ini sesak napas. Ya, banyak binatang-binatang itu pada lari. Ya, harimau-harimau pada keluar dari hutan. Jangan-jangan nih si virus corona ini kan mutasi dia. Dulu kan virus SARS meningkat. Dulu disebutnya kalau nggak salah virus SARS-2 disebutnya. Sekarang menjadi virus COVID-19. Ya, karena munculnya tahun 2019. Belum diketemu ini jenis baru. Jenis baru itu gimana? Artinya kalau kita yang jenis lama, virus-virus yang jenis lama masuk ke badan kita, udah pernah berantem sama badan kita, sama sel darah putih. Jadi sel darah putih kita udah pengalaman. Kalah, bisa dikalahin virusnya. Ya, virus-virus yang lain. Jadi itu masuk di memori sel. Ingat, sel-sel kita jadi ingat caranya gimana nih kalau ada si virus itu masuk. Nonjoknya mesti dari samping apa dari depan. Gitu. Tapi yang sekarang ini ada penyakit baru belum dikenal. Maka sel kita belum bisa ngalahin.
Maka kita disarankan nih, karena pemerintah kita Pak Jokowi juga sangat sayang sama rakyat ini. Ya, sementara jangan, kalau bisa jangan keluar rumah. Tuh, saya juga nggak keluar rumah. Ya, ini kan di kantor. Ya, artinya kan di dalam rumah. Kenapa? Saya kepengen buru-buru. Habis umat nggak ada yang kunjungin. Gimana? Ya, mau bikin pertemuan jangan dulu saat sekarang, karena kita harus memutuskan rantai penyebaran ini, ya, karena itu ada fasenya 2 minggu. Kalau 2 minggu dia nggak ada tempat lain, lama-lama dia habis. Tuh, kalau belum 2 minggu belum bersih, tambahin lagi 2 minggu, begitu ceritanya umat. Ya, maka itu Bapak Ibu-ibu, dengan adanya kondisi saat sekarang, alam semesta itu merasakan, aduh, lega. Jangan-jangan saya pikir nih Pak Arya, kalau pemikiran spiritual, jangan-jangan COVID ini memang diutus. Ya, untuk, kenapa? Si bumi ini udah sesak napas. Makanya si manusia dikasih sesak napas. Kalau kena COVID kan sesak napas. Supaya disadarin nih sama yang saat sekarang, yang perlu kita sadari. Ayo, dengan adanya COVID ini sekarang, pertama kita harus mengupayakan kita bisa taklukkan nih si COVID. Ya, jangan sampai dia juga bikin, sebab dia lagi dikuasai oleh, sama dia juga lagi dikuasai oleh keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ya, kenapa? Karena perasaan jiwa kita juga mempengaruhi perasaan jiwa alam semesta. Karena kita ada di keserakahan, kemarahan, kebodohan. Nah, si virus COVID juga kayak begitu perasaan jiwanya. Keserakahan, kemarahan, kebodohan. Ya, dia juga maunya sifatnya merusak. Ya, kenapa? Sebab kita merusak alam semesta. Maka sadari kita. Kita harus munculkan kesadaran. Wah, ini jadi hikmah. Kita harus berubah. Maka Pak Jokowi dulu tuh ngajak, ayo bangsa ini kita adakan revolusi mental. Ya, dengan adanya ini kita juga bagus nih. Ya, saya juga jadi rajin cuci tangan. Aduh, ini hari mungkin udah 30 kali saya cuci tangan. Dulu cuci tangan sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Kayak makan obat aja sehari 3 kali. Ya. Kalau udah cuci tangan belum? Udah tadi pagi. Ya, padahal cuci tangan itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan. Kenapa? Kenapa sih Pak Arya? Karena sumber masih virusnya menempel di sini. Nempel, kenapa? Kalau nempel di sini Bisa masuk ke, kalau kita gosok mata, pegang-pegang hidung, ngupil-ngupil, ya orang Indonesia kan depannya ngupil gitu ya. Terus saya tuh seneng ngupil-ngupil gitu. Wah, itu bisa masuk. Ya, korek-korek gigi habis makan, ya masuk gitu. Nah, oleh karena itu tangan harus selalu dicuci. Gampang kok. Ini ada hand sanitizer, nggak ada ini nggak apa-apa. Yang penting cuci tangan pakai air, pakai sabun, gosok kira-kira 20 detik. Ya, gini-gini gitu ya. Tuh kan istrinya Pak Jokowi ngajarin itu ya. Nah, ini penting. Justru saat sekarang dengan adanya COVID ini kita juga merubah nih. Jadi punya budaya baru. Jangan-jangan nanti bangsa, kalau di agama kita disebut perombakan sifat jiwa. Ya, Pak Jokowi sebutnya revolusi mental. Ya, kita rombak sifat jiwa. Ya, kita revolusi jiwa. Tuh, robah dari 3 racun, keserakahan, kemarahan, kebodohan, robah jadi kesadaran. Yang kita munculkan kesadaran Buddha. Ini karena agama itu untuk manusia, maka itu agama harus membuat kita itu bisa memunculkan kesadaran. Agama harus menuntut supaya kita itu berpikiran. COVID ini menjadi hikmah supaya saya sadar, supaya saya bisa merubah cara hidup saya. Ya, saya jadi orang yang cinta kebersihan,
ya. Juga kita punya budaya, ya sekarang ini kemana-mana kita sekarang semua jadi anjali loh, ya kan bagus juga ini, ya kalau dulu kan, ya salaman-salaman, ya sekarang nggak usah, ya. Tapi itu menjadi sebuah hikmah, ya. Maka itu dengan begini kita harapkan satu sisi dari perspektif agama kita menyadari munculnya COVID ini itu ada hubungannya dengan perasaan jiwa kita. Maka mau mengatasi COVID harus robah perasaan jiwa kita. Kalau mau robah perasaan jiwa kita, kita butuh agama. Butuh Gongjo Daimoku, menyebut mantra, membaca sutra, ya, kemudian mengamalkan. Terus Pak, gimana sekarang nggak bisa kelihara? Ya nggak apa-apa sementara ini. Karena jiwa Buddha itu bukan cuma ada di wihara, jangan salah. Jiwa Buddha itu bukan cuma ada di Borobudur. Tidak, nanti Waisak juga nggak bisa di Borobudur, nggak apa-apa. Di mana ada jiwa Buddha? Jiwa Buddha mah di sini. Ingat. Dan juga jangan dipikir jiwa Buddha itu adanya di Taisekiji. Enggak. Jiwa Buddha ada di dalam diri kita sendiri. Sementara belum bisa kewihara, nggak apa-apa. Kayak di sini kita udah atur. Ini ada prasa tiap hari dia tidur sini. Tetap harus ada yang jaga wihara. Walaupun kita tidak gunakan dulu. Ya, ini juga usaha untuk memutus rantai penyebaran. Ya. Wah, saya kira kalau saya uraikan sampai detail ini kira-kira membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Ya. Untuk itu dari perspektif agama kita harus merubah perasaan jiwa kita yang bersumber dari kesalahan, kemarahan dan kebodohan menjadi kesadaran Buddha. Nanti si COVID-nya juga berubah. Ya. Sehingga COVID-nya ada nggak? Judul kita punya spanduk Febri, ya. Nah ini NSI spanduknya gini tuh, tema kita, ya tema kita itu di dalam menghadapi COVID saat sekarang, tingkatkan semangat, ya taklukkan virus corona. Wah. Tingkatkan semangat, kita bersatu taklukkan virus corona, ya. Nah, jadi seperti itu semangatnya. Saat sekarang justru jangan berkeluh kesah, justru harus tingkatkan semangat. Semangat apa? Untuk tetap mikirin orang lain. Waduh, yang dipikirin sendiri aja, saya jangan kena, kenapa sih? Ya semua masih takut mati. Ya, ya kalau udah cerita mati semua takut. Ya, ya memang Buddha bilang semua tidak ada yang tidak kena kepanaan. Ya, tapi matinya untuk apa? Ya sekarang susah ngomong nih COVID. Menteri Perhubungan juga kena. Ya, tapi kalau umpamanya kemarin kita lihat ada dokter meninggal, ada perawat meninggal. Wah ini hebat nih Gubernur Jawa Tengah nih. Ini 3 gubernur kita sekarang jadi kompak. Bayangin coba. Gara-gara COVID, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat jadi kompak. Ya, 3-tiganya pinter itu. Ya, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan apa? Ya, mudah-mudahan sukses. 3-tiganya pinter. Ya. Nah, kemarin Gubernur Jawa Tengah memutuskan yang meninggal karena COVID itu adalah perawat atau dokter dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Wah, saya salut itu sama Ganjar Pranowo. Salut Pak Ganjar, luar biasa Anda menghargai perjuangan daripada perawat ini. Hebat. Gara-gara COVID, pelaksanaannya Pak Ganjar itu meningkat. Wah, hebat. Ya, sehingga bisa menghargai sedemikian rupa. Pak itu juga Jawa Barat gubernurnya. Wah, hebat juga itu. Tadi ada pemakaman orang yang kena COVID di Cikanut.
pemakaman Tionghoa itu. Wah, dia anter loh, dia kawal. Oh, hebat juga itu. Pak ini Anies. Oh, hebat juga ini Pak Anies. Ya, ini kita saat sekarang ini juga dukung Pak Anies ini supaya di DKI ini bisa jalan PSBB-nya. Ya. Nah, jadi saya kira intinya adalah dengan berubahnya perasaan jiwa kita, alam semesta pun akan berubah. Ya, sehingga dengan demikian, ingat, COVID ini membuat kita harus sadar. Kita harus selanjutnya kembali menjaga alam semesta. Jangan merusak alam semesta. Sementara itu dulu Pak Arya, ini aja udah hampir 45 menit. Oh ya. Ya, terima kasih. Ini Baik. kalau goreng ngopi dulu sedikit. Baik, terima kasih Mahapandita Utama Suhari Sejaya atas pencerahan, pembabaran, ya, pengulasan, dan pengkajian yang mendalam tentang perspektif Nichiren Shoshu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi, ya, bahwa COVID-19 ini sebetulnya adalah penyakit yang lebih disebabkan karena penyakit hati manusia, ya, yang saat ini diliputi oleh 3 akar keburukan atau 3 racun. Tadi ya begitu, Mahapandita, diliputi oleh keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ya, dan ternyata penyakit rohani ini jauh lebih banyak, ya. Ketika kita mengulas di dalam Sadharma Pundarika Sutra, yaitu jumlahnya ada 84.000 macam penyakit rohani, ya. Dan dirangkum menjadi 3 sebetulnya penyakit rohani ini: serakah, marah, dan bodoh. Ya, itu yang menjadi sumber dari munculnya berbagai macam bencana dan musibah, khususnya COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Ya, dan jalan untuk mengatasi itu, ya, kita harus memunculkan kesadaran Buddha, ya, yang sebetulnya, yang sejatinya ada di dalam diri kita semua, tidak ada di luar, ya, tidak ada di mana-mana, ya, tapi ada di dalam diri kita, ya, dan itu bisa kita munculkan. Dan seyogyanya itulah yang harus kita munculkan, ya, di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, karena dengan munculnya kesadaran itu, maka kita akan bisa hidup dengan gembira, begitu, maafkan kita ya. Iya. Ya, dan dengan kita hidup gembira, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat, ya. Dan untuk bisa hidup gembira ini kita harus paham. Nah, paham ini bisa dilihat dari mana? Ya, paham ini kita bisa menilai kita paham atau tidak ketika kita bisa melihat hikmah baik, ya, dari terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ya, hikmah baiknya ada banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Mahapandita. Ya, kita jadi hidup lebih bersih. Ya, terus hikmah baiknya juga alam semesta ini menjadi recovery, yang menjadi sedang melakukan pemulihan diri, ya, untuk bisa bertahan, ya, dan melanjutkan kehidupannya, ya. Dan tadi solusinya Mahapandita, cara untuk senantiasa memunculkan kesadaran Buddha itu gimana, Mahapandita? Ya, buat kita yang berserada kepada Gohonson Namyo Renge Kyo, ya, yaitu menjalankan Shin Yo Kaku, percaya, melaksanakan, belajar, mempraktekkan Sadharma Pundarika Sutra di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi saya katakan, agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Jadi agama ini harus bisa memberikan manfaat. Tapi untuk bisa memunculkan manfaat dari agama itu harus kita percaya, harus kita hayati, dan harus kita laksanakan ajaran-ajaran itu. Ya, prakteknya di dalam Nichiren Shoshu yaitu Gongyo Daikoku. Praktekkan bimbingan Nichiren Daishonin di dalam Gosho. Ya, maka itu umat NSI dimanapun berada jangan bingung saat sekarang. Ya, nggak bisa kemana-mana, banyak daimoku di rumah. Ya, ini kebaikannya COVID. Gara-gara itu kita jadi banyak waktu untuk di rumah. Daimoku. Biasa kalau disuruh daimoku banyak, aduh nggak repot Pak, repot. Sekarang nggak repot, di rumah terus. Di rumah aja. Di rumah saja.
Di rumah saja sampai bosen-bosen, daimoku. Ya, itu bikin kebaikan. Dan kita nggak boleh berhenti bikin kebaikan. Pakai NSI tetap donor darah. Bikin masker nih bikinan umat nih. Ya, sampai kemarin kita udah serahkan sama kelurahan sini, Pasar Manggis, 3.200. Bogor 400 kasih sama kelurahan Tanah Sereal. Ya, kita juga kasih Cengkareng, kelurahan Cengkareng Barat 400. Dan ini terus umat NSI masih terus ibu-ibunya bikin masker. Biar di rumah tetap bikin kebaikan. Baru Covid-nya cepat selesai. Ya, kalau ngomel terus Covid-nya tambah lama. Baik, terima kasih Pak Pandita. Tadi itu praktek nyatanya ya, kita ingin selalu selaras dengan irama alam semesta, ya, di mana irama itu adalah selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Ya, di tengah wabah ini pun kita tetap memikirkan bagaimana keselamatan orang Ya, lain. ini hari Lampung donor darah. Wah, luar Tadi biasa. pagi. Ya, di Vihara Lampung. Ya. Baik. Ya, karena PMI kekurangan stok Kekurangan darah. sangat kekurangan. Ada demam berdarah. Ternyata Indonesia ini yang udah kena demam berdarah 600.000 lebih. Wah. Menurut laporan TVRI di running text-nya. Yang meninggal udah 200 lebih juga. Ya, tapi kalah populer sama ini COVID-19. Baik. Ya, orang yang kena demam berdarah harus, ya, terkadang dia harus infus juga. Yang kena leukemia, yang melahirkan, macam-macam. Ya, maka itu NSI tetap, ayo donor darah. Yang lain nggak ada yang mau, kenapa? Takut ketularan COVID katanya. Enggak, donor darah nggak ketularan COVID. COVID mah ketularannya lewat ini nih. Nih, makanya saya punya mulut dibungkus. Ya, kita harus pakai, umat NSI semua harus pakai masker ya. Itu supaya kita nggak ketularan dan kita juga nggak nularin. Udah. Baik, terima kasih Maha Pandita Utama Suwadi Senjaya untuk pencerahannya yang luar biasa. Ya, pemirsa umat sedharma di rumah, ya, kita dengan pencerahan yang baru saja kita dapatkan, ya, seyogyanya kita tetap senantiasa memikirkan kebahagiaan orang lain, ya, merombak perasaan jiwa kita, ya, sehingga kita bisa selalu selaras dengan irama alam semesta, ya, dan dengan sendirinya getaran perasaan jiwa kita ini akan menggetarkan irama alam semesta, ya, dan itu dengan sendirinya, yaitu akan secara perlahan tapi pasti, ya, wabah dari COVID ini akan mereda. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar dari Ketua Wilayah NSI DKI Jakarta, Bapak Chong Niki, tentang bagaimana sebetulnya kondisi, ya, atau realita yang saat ini terjadi di tengah umat NSI yang berada di DKI Jakarta. Karena kita tahu DKI Jakarta ini menjadi epicentrum, ya, atau menjadi pusat, ya, dari penyebaran COVID-19 ini. Ya. Untuk itu kepada Bapak Chong Niki saya persilakan. Namyo Renggejo. Namyo Renggejo. Terima kasih kepada moderator, saudara Arya, dan yang saya hormati Maha Pandita Utama Bapak Suwadi Senjaya, Ketua Umum Parisada Muda Dharma Division Sosial Indonesia. Selamat siang menjelang sore. Siang. Bukan main, ya, luar biasa sekali. Tadi sudah mendengar, ya, penjelasan, ya, dan juga pencerahan, ya, dari Maha Pandita Utama Bapak Suwadi Senjaya. Jadi saya merasakan, ya, apa yang selama ini saya laksanakan, ya, berarti saya juga tidak salah dengan pencerahan-pencerahan yang tadi, ya. Jadi saya juga merasakan ini semua memang, ya, harus kita hati-hati, harus kita waspada, ya, harus pakai masker, keluar rumah harus pakai masker, ya. Kemudian harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, ya, seperti itu. Dan kita harus pegang barang apa dari luar, kita harus cuci tangan. Dari luar kita pulang ke rumah harus mandi,
Ya, semua pakaian semua kita. Nah, ini saya juga merasakan Jaga jarak. jaga jarak, ya, jaga jarak, ya, minimal 1 meter sampai 2 meter, 2 meter. seperti itu, ya. Nah, jadi itu ya yang saya juga mendapatkan keterangan dari Mahapandita Utama Bapak Sladi. Tetapi di masyarakat, ya, Khususnya di NSI ya. ya khususnya di NSI, ya, ini salah satunya juga ada nih, ya, kepada Mahapandita Utama Bapak Sladi. Jadi ada celotehan, ya, munculnya COVID-19 ini gara-gara corona nih, ya, hidup kita tuh jadi susah, dikatakan seperti itu, ya. Nanti kan menyalahkan dan seperti itu. Kemudian juga usaha juga jadi sepi, ya. Sekolah diliburkan, ya. Anak suruh belajar di rumah, bikin repot aja, seperti itu. Kemudian rencana liburan juga jadi batal semua. Waduh. Ya. Rencana kencan juga batal. Pesta pernikahan sepi, bahkan ada yang dibubarkan Waduh. dan malah batal juga, seperti itu. Nah, ini semua gara-gara corona, dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana Mahapandita Utama Bapak Sladi Sunjaya melihat fenomena ini, ya? Jadi mohon bisa dijelaskan sedetilnya agar bisa mendapatkan pencerahan lagi kepada orang-orang yang menyalahkan COVID-19 ini. Ya. Ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Niki. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi bagi seorang Buddhis ya, khususnya bagi NSI, anggota NSI, murid dari Buddha Nichiren, ya, namanya seorang Buddha, seorang Buddhis itu percaya hukum karma. Ya, apa sih hukum karma? Hukum sebab akibat. Ya, COVID ini udah akibat. Ya, ada sebabnya gitu. Jadi kesulitan sekarang itu jangan kita lihat, oh kelihatannya kalau pakai kacamata, pakai mata biasa, oh sepertinya COVID bikin kita susah, oh COVID nggak punya otak kok. Ya mana dia punya rencana untuk bikin kita susah. Ya, bukan. Tapi munculnya COVID ini sebagai akibat. Sebabnya siapa? Sebabnya kita manusia, mikrokosmos. Ya, tadi saya sudah uraikan karena kita serakah, marah, benci, bodoh. Serakah, kemarahan, kebodohan itu yang berkecamuk sehari-hari kita itu. Jadi sehari-hari hidup kita itu lebih banyak kepengennya itu senang sendiri, nyusahin orang, senang sendiri, nyusahin orang, senang sendiri, nyusahin orang. Gitu, maka itu alam semesta pun jadi terganggu. Ya, muncul COVID buat ngingetin kita. Gitu. Ya memang sementara agak repot. Mau tidak mau kita juga tahu umat kita juga masih ada yang rumahnya juga cuma 4 meter kali 6 meter ada, saya tahu. Suruh diam di rumah susah, gimana rumahnya aja kecil. Ya, anak 4, laki bini udah 6. Dapur di situ, mandi di situ. Ya, makan di situ. Terus bikin anak di situ juga. Terus suruh walk in home. Agak susah kalau rumah Pak Niki Kelapa Gading. Ya, walk in home bisa, rumahnya 3 lantai. Ya, tapi sementara ya harus kita atur. Gimana? Mungkin kalau siang ya bisa lah, mungkin jangan ngerombol, nggak boleh ngerombol itu. Umat NSI sebagai umat yang percaya sama Gonson Sadharma Pudarika Sutra, kita harus mempelopori, kita yang paling patuh sama apa yang diatur oleh
pemerintah. Bukan salah COVID. Ya, anak juga sekarang sekolah di rumah sementara. Ya, kenapa? Karena Pak Jokowi sayang sama anak-anak kita. Kalau semua nanti disekolahin, kumpul nanti di sana semua bisa ketularan. Sebab si COVID ini, waduh bukan main isengnya itu, Pak Diki. Nempel sedikit nular, nempel sedikit nular. Gitu, maka itu sementara bukan main Pak Jokowi ini juga. Ya, sampai menyiapkan 5,1 triliun ya buat menanggulangi ini semua. Ya, menanggulangi ojek yang nggak bisa narik, yang menurun, ya, yang kerja harian. Saya juga tahu umat kita ada yang dagang kue dan lain sebagainya. Sekarang gimana? Ya usahain dah kalau bisa mah ya lewat pesanan aja. Atau sementara ya koordinasi sama Pak RT, Pak RW, ada bantuan nanti dari Kementerian Sosial kalau yang memang hari-harinya nggak dapat penghasilan, ya. Tapi yang menganggap gara-gara COVID kita jadi susah, itu paham yang salah. Bukan salah paham lagi, itu paham yang salah. Paham yang salah ini, paham yang menyesatkan ini yang membuat kita itu menjadi menderita. Itu jangan dipakai. Bukan COVID mah nggak tahu apa-apa. Dia mah cuma muncul untuk menjalankan fungsinya, menyadarkan ada sesuatu yang terganggu di alam semesta ini. Orang Nichiren Shoshu, orang Nam-myoho Renge-kyo harus sadar, harus lihat, oh ini menjadi hikmah baik, kita harus merubah diri kita. Gitu Pak Niki. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Utama Suhadi Sindaya atas pencerahannya, juga pada Pak Diki ya, atas fakta-fakta yang telah disampaikan ya, yang sedang dialami oleh umat NSI ya, khususnya yang berada di DKI Jakarta. Baik, pemirsa umat sedharma dimanapun Anda berada, demikian segmen 1 kita di dalam Mimbar Agama Buddha, Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI kali ini ya. Dengan adanya Mimbar Agama Buddha ini ya, kita sama-sama mengembalikan kembali, menyalakan kembali cahaya spiritual kita ya, atau di dalam terminologi kita disebut Shinjin ya, di mana Shinjin kita ini terdapat 3 hal yang tak terpisahkan sebetulnya ya. Shinjin itu ada percaya, melaksanakan, dan belajar ya. Justru di dalam pandemi COVID-19 ini ya, kita semakin menyalakan Shinjin kita itu semakin kuat ya, menjalankan percaya, melaksanakan, dan belajar ya, sehingga kita bersama-sama akan selamat ya, dan kembali menjalani kehidupan kita seperti sedia kala sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya di segmen kedua akan disambung oleh rekan saya, Saudara Martinus atau Tommy. Oleh karena itu kita akan rehat sejenak ya, dan akan menyaksikan ada video ya, video gimana sih sekarang ini kan semua jadi serba online ya, online. Terus kita pesan makanan online, belanja online, beli sayuran segala macam. Nah, gimana sih sebetulnya cara yang aman untuk menerima paket-paket ya yang dikirim oleh kurir belanja online kita? Baik, demikian saya Arya Prasetya, saya undur diri, sampai jumpa lagi. Nam myoho.